Satu keluarga jual seluruh hartanya demi apartemen besar. Tapi saat pindah, mereka sadar gedungnya miring. Karena saat anak mereka taruh kelereng itu menggelinding ke balkon bak kuda liar. Seketika Laube sadar ada masalah besar. Untuk memastikan dugaannya, ia menaruh kelereng di lantai. Namun kali ini, kelerengnya berhenti stabil. Istrinya mengira ia terlalu khawatir. Jadi Laube tak ambil pusing. Malam itu, hal mengerikan terjadi. Hujan deras turun dan dinding-dinding gedung mulai retak. Detik berikutnya, seluruh gedung turun 5 cm. Namun para penghuni sedang tertidur lelap. Para penghuni sama sekali tidak menyadari fenomena mengerikan ini. Baru keesokan paginya, setelah bangun tidur, mereka menemukan kaca-kaca ternyata sudah retak. Pada saat yang sama, Laube yang bersiap berangkat kerja juga merasakan ada yang aneh, yaitu permukaan yang tadinya halus dan rata tiba-tiba muncul retakan yang dalam tanpa sebab. Hal ini membuatnya buru-buru melaporkan kejadian tersebut ke pihak pengelola, meminta mereka semua pergi memperbaiki jalan itu. Namun karena gedung ini adalah proyek baru, demi bisa segera menjual unit-unitnya, pihak pengelola terus-menerus menunda perbaikan. Namun seiring berjalannya waktu, hari itu kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Laube terbangun karena suara keras yang mengguncang. Ketika ia berjalan ke jendela untuk melihat, ia langsung tertekun. Jalan di bawah apartemennya tampak retak besar-besar akibat getaran, dan semua orang panik berlarian menyelamatkan diri. Belum sempat ia bereaksi, seluruh gedung mulai berguncang hebat, dan langit-langit di atas kepalanya mulai runtuh. Awalnya Laube mengira itu adalah gempa bumi. Namun tak disangka, rumah yang ia cicil selama 30 tahun itu, tiba-tiba gedung itu jatuh bebas guys. Dengan sekejap, seluruh gedung masuk ke lubang dalam. Usai suara gesekan keras, gedung berhenti mendadak tersangkut di tengah lubang. Saat itu, istri Laube pulang dari pasar. Melihat rumah barunya lenyap, ia sangat terpukul. Namun ia bukan cemas soal rumah, melainkan suami dan anak-anaknya di dalam. Saat sadar, Laube teringat putranya. Namun saat membuka pintu kamarnya, kosong. Saat ia bingung, tiba-tiba sebuah mobil kecil jatuh menabrak ruang tamu mereka. Melihat rekannya ada di dalam dan segera bergegas menolong. Namun ia malah merusak gagang pintunya. Karena Laube sangat ceroboh, rekannya yang ketakutan pun berusaha keluar sendiri. Tapi di detik berikutnya, saat itu mobil kecil itu mulai mundur, membuat rekan di dalamnya panik. Ketika dia pasrah, gedung kembali ambruk hingga mobil dan dia selamat. Secara ajaib guys, Laube pun segera menarik rekannya keluar dari jendela. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam. Laube segera naik ke atas dan baru menyadari itu adalah tetangganya yang terjatuh. Agar lebih kuat ketiganya mencari korban selamat lainnya, lalu pergi ke atap untuk mencoba menelpon. Namun mereka tertegun karena sudah tidak ada sinyal lagi di dalam ini guys. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa berteriak minta tolong. Meski berteriak sekuat tenaga, semua sia-sia di kedalaman ratusan meter bawah tanah. Mustahil ada yang mendengar. Keluarga korban pun cemas. Sementara ini penyelamat segera mencoba turun memakai tali. Namun saat baru melangkah, tepian lubang runtuh dan nyaris menjatuhi mereka. Mereka naik kembali, lalu menurunkan drone mencari jalan. Namun mereka terlalu meremehkan keadaan lubang ini. Terlihat begitu drone baru saja turun sebentar, sinyalnya langsung hilang total. Lalu tak terkendali melihat kejadian ini. Para penyintas pun langsung sangat bersemangat, karena itu berarti polisi sudah memulai melakukan penyelamatan. Maka mereka pun berteriak minta tolong ke arah drone tersebut. Namun belum selesai, mereka berteriak gedung itu dengan mengalami penurunan dan guncangan yang sangat tiba-tiba, membuat beberapa orang kehilangan keseimbangan. Untuk menghindari terjatuh ke jurang yang dalam, mereka hanya bisa berpegangan erat pada benda-benda di sekitar mereka.
Namun rekan kerja Laube tidak seberuntung itu. Karena seluruh gedung mulai miring, dia yang tidak bersempat berpegangan tangan langsung terguling ke tepi gedung. Saat itu tetangga baiknya berusaha menolong, tapi tangannya tak sampai. Tiba-tiba dia melihat gulungan kabel di atas, lalu sekuat tenaga merangkap ke sana. Begitu meraih kabel, dia segera melemparkannya ke temannya. Semua orang bekerja sama menarik rekan itu naik. Namun tak diduga, kabel itu sudah lapuk dan langsung putus. Tak kuat menahan beban, untuk saja di saat kritis, mereka segera memegang erat kaki Laube dan berhasil menyelamatkannya. Saat itu drone di samping mereka mendapatkan sinyal, lalu terbang kembali ke pangkalan. Begitu data terkirim, tim penyelamat sadar ada korban terjebak di bawah. Kini cara menyelamatkan mereka jadi masalah utama, apalagi hujan akan turun yang menyulitkan evakuasi. Akhirnya tim memutuskan mengirim suplai dan telepon satelit menggunakan drone kepada mereka di lubang itu. Akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun saat Lau bicara dengan istrinya, ia mendapat kabar mengejutkan. Istrinya tidak membawa anak mereka belanja pagi itu. Berarti anak mereka juga terjebak di lubang itu karena anaknya tidur di tenda semalam dan melihat kamarnya ambruk. Laube sadar putranya pasti jatuh ke dasar lubang. Ia belum tahu apakah anaknya masih hidup atau sudah meninggal. Ia harus turun mencari anaknya. Ia menurun tali ke dasar lift. Saat mencoba membuka pintu, gedung kembali runtuh. Batu besar menimpa kaki Laube, namun ia tak peduli rasa sakit. Ia hanya memikirkan anaknya yang pasti sedang mencarinya. Sementara itu, sang anak terus memanggil ayahnya dan terpaksa merangkak ke saluran pembuangan demi bertahan hidup. Baru saja ia merangkak masuk, batu besar runtuh menutup seluruh itu. Laube tak sadar anaknya terjebak. Ia terus mencari di tengah genangan air ke segala arah. Namun tetap menemukan petunjuk apapun. Ia memanggil anaknya dan sang anak selalu menyahut. Laube sadar anaknya terjebak di saluran. Ia segera membongkar timbuhan batu dan tanah hingga akhirnya mereka bertemu. Ayah dan anak itu berpelukan erat. Setelah menenangkan anaknya, Laube sadar mereka harus pergi karena bangunan di atas bisa runtuh menimpa mereka. Jika ingin selamat, mereka harus kembali ke lantai. Memikirkan hal itu, Laube pun segera menggendong anaknya dan merangkak naik ke atas. Akhirnya mereka berhasil keluar dari garasi tanpa cedera sedikit pun. Karena bangun sudah rusak parah, ia berpegangan erat pada pipa pembuangan sambil terus berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Laube, para penyintas akhirnya tahu posisinya dan berhasil menyelamatkan ayah dan anak itu. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras dari arah atas kepala mereka. Gedung di sebelah ambruk karena fondasi yang tidak stabil akibat hujan deras. Namun untungnya lantai gedung itu tersangkut hingga tidak sejauh langsung jatuh. Masalah mendesaknya adalah lubang besar itu kini sudah seperti danau raksasa. Air hujan naik dengan sangat cepat hingga melewati lutut mereka. Jika terus begini, mereka pasti akan tenggelam hidup-hidup. Saat semua orang sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah botol air muncul di depan mata. Melihat pemandangan itu, seorang gadis langsung terpikirkan suara cara bertahan hidup. Mereka menggunakan botol untuk rakit sederhana. Namun saat sibuk, mereka tertegun melihat tong plastik besar mengapung mendekat. Seketika muncul harapan hidup. Sadar berpacu dengan maut, wanita dan anak-anak diminta masuk duluan. Setelah semua di dalam, Pak Wang yang terakhir jutsu mengalah sebab seorang harus tetap di luar untuk menutup tong tersebut. Ia pun memberi harapan pada anaknya dan orang lain. Tanpa kata, ia segera menutup rapat tong itu. Tak peduli teriakan orang di dalamnya, ia menekap tutup tong itu menghabiskan saat terakhir bersama putranya.
Tiba-tiba air tanah menerobos pipa dan membanjiri lubang. Pak Wang tak mampu bertahan, lalu tenggelam. Namun bahaya belum usai guys. Di atas runtuh menimpa Tong hingga jatuh ke dasar. Untungnya Tong itu terangkat berkat daya apungnya. Tong air kembali terhalang kabel listrik. Perjalanan naik terhenti sehingga mereka membentuk tong itu dengan keras agar terlepas. Cara ini efektif, akhirnya tong air berhasil lepas dan mengapung ke atas. Namun kejadian tak terduga terjadi karena melaju terlalu cepat. Tong itu menabrak pipa baja dan langsung tertusuk dan bocor. Air deras masuk ke lubang tong yang terjepit pipa baja. Demi bertahan hidup, semua orang bahu-membahu mendorong pipa, namun tetap tidak bergeming. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di atas. Ternyata Pak Wang datang membantu. Berkat kerjasamanya dalam dan luar tong, air terlepas. Meski semburan kuat langsung masuk ke dalamnya. Semua refleks menahan, tapi sia-sia. Pemuda yang panik memukul lubang pecah itu. Ternyata pukulannya justru menutup lubang dengan rapat. Pak Wang ingin membawa ember air ke atas, tapi daya apungnya terlalu kuat hingga tertinggal. Saat mengira akan tenggelam, kakinya terlilit kabel pada ember. Lalu ia ditarik naik dengan cepat. Tak lama semua selamat sampai ke permukaan. Meski ketakutan, namun masalah belum usai. Ember yang terguncang ini, ember itu pun jebol. Lubang besar muncul dan air masuk dengan cepat. Dalam sekejap, air sudah setinggi pinggang. Demi melindungi anaknya, Pak Bai mengangkat putranya tinggi-tinggi. Tiba-tiba tutup ember dibuka oleh Pak Wang yang selamat. Kejadian ini terlihat tim penyelamat sehingga mereka segera mengevakuasi saat ember perlahan diangkat. Akhirnya semua orang berhasil selamat dari maut. Mereka saling berpelukan erat, mensyukuri hidup, dan film pun berakhir.